Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pagi ini kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masuki bulan mulia, bulan Ramadan, dan semoga Ramadan kita ini benar-benar Ramadan keselamatan untuk kita, Ramadan kemuliaan untuk kita, Ramadan keberkahan untuk kita. Dan untuk mendapatkan itu semua tidak bisa orang hanya sekedar masuk Ramadan lalu keluar mendapatkan itu semua, tidak. Akan tapi semuanya harus perlu usaha dan perjuangan. Tidak semua orang yang diberi oleh Allah kesempatan memasuki bulan Ramadan akan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Akan tapi yang akan diberi oleh Allah adalah mereka yang berjuang bulan Ramadan dengan meningkatkan ibadah, mengurangi maksiat. Meningkatkan ibadah, mengurangi maksiat. Dan meningkatkan ibadah saja belum cukup. Akan tapi kebiasaan buruk, kebiasaan jelek yang selama ini kita lakukan, kita kurangi. Kalau 100% mungkin belum bisa. Karena kita manusia yang tidak terjaga dari dosa. Ada sesaat kepleset, akan tapi ketahuilah sebisa mungkin kita untuk bisa mengekang hawa nafsu kita dari terjerumus ke dalam keharaman. Dan ada hal yang amat penting bahwa ada orang sering tertipu dengan macam-macam yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ada yang tertipu dengan yang namanya ilmu, ada yang tertipu dengan namanya amal ibadah. Maka kita akan hadirkan sebuah buku keselamatan yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi Qurunin Nasi Ajma'in. Ini satu buku yang berbicara tentang orang-orang yang tertipu, dan ini perlu wajib dibaca, wajib bagi ahli iman untuk membacanya dan memahaminya, karena nanti akan diingatkan semua oleh Imam Ghazali, apakah yang ustadznya, yang kiainya, yang ahli ibadahnya, yang kaya raya dengan hartanya, semuanya diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala agar tidak menjadi orang-orang yang tertipu. Maka ini harus benar-benar dihayati. Ini kitab besar ini. Kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah kepada Imam Ghazali. Semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau, dan mengembalikan kepada beliau manfaat ilmu yang telah beliau hadirkan. Dan semoga Allah menyambungkan kita dengan beliau di dunia dan di akhirat. Mempertemukan kita kelak bersama beliau, bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu hendaknya dimulai dengan bismillah. Kul amrin dzibalin la yubta'u fihi bil basmalati aw bi bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta. Dalam riwayat fahuwa abtar. Segala sesuatu yang ada nilai baik secara lahir, jika tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terpotong barokahnya. Baik secara lahir maksudnya, yang terlihat secara baik. Ada baik akan tapi secara batin, tapi secara lahir tidak baik, maka tidak bismillah. Misalnya, kotoran. Orang melakukan apa? Mohon maaf, buang angin kan baik ya, secara batin. Kalau orang tidak buang angin sakit. Akan tapi tidak disunahkan baca sebab secara lahirnya adalah tidak baik. Maka baik secara zahir, misalnya mengambil sesuatu, mengambil buku, mengambil ini. Intinya segala sesuatu, apalagi baca kitab seperti ini. Mengarang kitab, segala sesuatu yang secara lahir dianggap sesuatu yang baik, maka disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian setelah itu alhamdulillah, dan alhamdulillah juga ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amrin tibalim la yubda'u fi bil hamdalati fa huwa abta fa huwa aqta. Ada riwayat lain bahwasanya segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terpotong juga barokahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbismillah dan berhamdulillah selalu digabungkan dalam karangan-karangan beliau. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Harus kita sadari bahwa di saat kita mengucapkan alhamdu itu harus ada kesadaran di dalam diri kita bahwasanya segala yang selama ini kita anggap yang selama ini yang kita rasakan dari nikmat Allah, bermacam-macam nikmat Allah yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kembali kepada Allah. Maka yang layak disanjung hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sanjungan diberikan kepada manusia itu pun sebetulnya kalau orang faham dan sadar akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita menemukan seorang yang alim, akan tapi siapa yang memberikan ilmu? Allah. Bagaimana orang itu menjadi alim? Karena Allah izinkan untuk ia mengerti ilmu-ilmu Allah. Maka semua kebaikan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdu segala puji itu lillahi bagi Allah wahdah. Hanya Allah saja yang layak dipuji dan disanjung. Kalau sanjungan kepada selain Allah adalah nisbi, bukan sesungguhnya. Kita melihat indahnya gunung, maka orang yang menyanjung gunung yang indah atau pagi yang ceria atau indahnya pantai atau segala macam keindahan atau bunga yang mekar dan seterusnya, orang bisa menyanjung itu semuanya, akan tetapi sanjungan itu tidak ada maknanya kalau tidak dibarengi dengan rasa bahwasanya, kesadaran bahwasanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pandangan ahli Allah itu adalah tidak memandang sesuatu kecuali yang dilihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari terbit, Allah yang menerbitkannya untuk menghangatkan bumi ini. Angin pagi sejuk, sepoi-poi, kicau burung di pagi hari indah, Allah membuat semacam itu. Jadi kita perlu selalu di saat melihat sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Dan juga himbauan untuk selalu kita baca salawat kepada Nabi SAW. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada ala khairi khalqihi, sebaik-baik makhluk. Tidak ada makhluk lebih baik dari Nabi SAW. Manusia paling bagus, makhluk Allah yang paling bagus. Malaikat pun kalah dengan Nabi SAW. Nabi-nabi yang lainnya kalah dengan Nabi SAW, sehingga beliau adalah paling bagusnya dalam segalanya, lahir dan batinnya, diri dan yang segala yang bersangkutan dengan beliau. Bukan beliau itu menjadi bagus pada diri beliau saja, akan tapi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan beliau menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Maka Nabi paling bagusnya makhluk Allah, maka ketahuilah keluarga beliau paling bagusnya keluarga, umat beliau paling bagusnya umat, dan sahabat beliau paling bagusnya sahabat. Sehingga semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi akan menjadi sebaik-baiknya segala sesuatu. Kalau orang berbangga dengan cara berpakaian, jika bukan cara berpakaiannya Nabi, maka tidak pantas untuk dibanggakan. Sebab cara berpakaian yang paling bagus adalah cara berpakaiannya Nabi Muhammad SAW. Cara duduk yang paling bagus adalah cara duduknya Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Rumusnya, karena Nabi Muhammad paling bagusnya makhluk Allah, maka segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan Nabi, maka itu adalah sebaik-baiknya segala sesuatu. Bahkan umat Nabi Muhammad pun adalah sebaik-baik umat. Kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan kita Nabi Muhammad itu, tuan kita dan benar-benar tuan yang sesungguhnya. Artinya tuan man sada ghairuhu fil ilmi wal hilmi. Sayyid itu adalah yang melampaui yang lainnya dari ilmu dan dari kearifannya, sifat lemah lembutnya, sifat kebaikannya, melampaui yang lainnya itu sayyid. Dan sayyid untuk Nabi Muhammad adalah gelar yang sesungguhnya, karena yang mengajari adalah Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad menggelari beliau dengan sayyid. Beliau berkata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Dalam riwayat ana sayyidun nasi wala fakhr. Dalam riwayat ana sayyidul mu'minina wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Itu. Aku adalah sayyidnya anak Adam, dan aku tidak sombong dengan itu semuanya. Dan aku sayyidnya kaum mukminin, dan aku tidak sombong.
Dan aku sayyidi waladi Adnan, aku adalah sayyidnya anak Adnan, dan aku pun tidak sombong. Jadi sayyid adalah gelar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat dihimbau untuk mengucapkan sayyidina untuk Rasulullah. Tidak pantas kita menyebut Nabi, nyebut manusia saja dengan nama saja kurang pantas. Bagaimana menyebut Nabi? Tidak pernah kita berkelari. Bahkan Allah sendiri di saat menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, tidak pernah langsung dengan nama beliau, pasti dibarengi dengan gelar kebesarannya. Apakah Rasulullah atau yang lainnya, atau Nabi dan sebagainya. Waktu menyebut Muhammadun, digelari setelahnya apa? Rasulullah, dan seterusnya. Ini jadi sangat-sangat pantas kalau ada umat Nabi Muhammad yang faham dan kenal Nabi, menggelari Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, nafa'anallahu bi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Beliau berkata bahwa i'lam, ketahuilah, annal khalqa, sesungguhnya makhluk Allah. Makhluk Allah tentunya di sini, makhluk di sini bukan semua makhluk. Lebih tepat di sini diarahkan kepada seperti kita manusia. Manusia, annal khalqa, manusia di sini kismani, dua kelompok, dua bagian. Mukallafun wa muhmalun. Yang pertama adalah orang mukallaf, yang kedua adalah orang muhmal. Orang mukallaf adalah orang yang bisa memahami sebuah perintah sehingga ia layak untuk mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kami hadirkan bahwa yang namanya orang mukallaf itu syaratnya 4. Orang baru disebut sebagai orang mukallaf yang berhak, yang layak untuk faham perintah, syaratnya 4. Ingat, yang pertama adalah orang itu harus berakal. Maka orang gila tidak faham khitab. Tidak faham perintah, namanya orang gila. Jadi harus berakal, akal. Maka orang gila tidak berdosa dan tidak punya dosa, orang gila. Orang gila tidak punya dosa. Dan dia kalau mati masuk surga. Allah, dunia saja hina. 80 tahun di dunia gila, dari lahir gila. Ternyata tempatnya adalah di surga karena dia tidak punya dosa. Seperti anak kecil yang meninggal dunia. Dalam madhab kita ahli sunnati wal jamaati, anak kecil biarpun anaknya orang kafir, maka ketahuilah karena dia tidak punya dosa, maka ia pun akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mukallafun, orang mukallaf syarat yang pertama adalah berakal. Yang tidak berakal tidak bisa memahami perintah. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak berakal. Syarat yang kedua adalah orang tersebut harus balik. Yang belum balik maka tidak punya kewajiban apapun. Maka anak-anak kecil yang belum balik, dia tidak punya kewajiban sholat dan sebagainya. Akan tapi bagi orang tua wajib mengajarinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini yang sering dilalaikan oleh sebagian orang, mentang-mentang anak kecil belum balik lalu belum wajib, akan tapi orang tua lalai untuk tidak memerintahkannya, maka dosa bagi orang tua. Karena diperintahkan oleh Nabi SAW, muru auladakum bisolati inda sab'in. Yang mempunyai anak umur 7 tahun, hendaknya orang tuanya itu diperintahkan oleh Rasulullah, orang tuanya wajib mengajarinya sholat. Termasuk perintah-perintah yang lainnya, puasa, kita ajari puasa biarpun tidak sempurna. Puasanya hanya setengah hari atau 1/4 hari. Termasuk mohon maaf yang sering dilalaikan oleh mungkin sebagian ahli ilmu juga, menutup aurat. Mulai 7 tahun anak gadis kita, anak putri-putri kita harus sudah kita didik untuk menutup aurat. Ini jangan sampai mentang-mentang dia belum wajib atau alasannya belum balik, lalu tidak kita ajari. Memang sang anak tidak berdosa karena dia belum balik. Sama artinya belum berakal sempurna. Akan tapi bagi orang tuanya yang membiarkannya adalah dosa. Mungkin sesaat dia bolong, lepas kerudungnya, sesaat lepas ini. Akan tapi harus kita mulai saat itu untuk membiasakan kewajiban-kewajiban. Termasuk yang namanya puasa seperti di saat bulan Ramadan ini. Biarpun nanti anak kita ajak sahur pagi, tatonya jam 8 minta sahur lagi karena usianya masih 7 tahun, 8 tahun. Nanti sahur lagi. Akan tapi kita didik harus. Ini yang sering dilupakan oleh sebagian ahli iman. Mukallaf yang kedua, itu syarat yang kedua adalah orang balik. Yang ketiga adalah salamatul hawas, selamatnya indra. Dan indra di sini adalah khusus mata atau telinga. Mohon maaf, atau jangan pakai dan. Mata atau telinga. Artinya mata atau telinga, asalkan orang itu matanya bisa melihat saja atau tidak melihat tapi bisa mendengar saja, maka ketahuilah dia bisa faham khitab, bisa faham perintah, faham larangan dan perintah.
Makanya orang tuli tapi bisa melihat, maka dia bisa dilarang dan bisa diperintahkannya. Maka bisa masuk menjadi orang yang mukallaf dan bisa mendapatkan kewajiban. Tapi kalau orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka ketahuilah orang tersebut tidak mendapatkan beban kewajiban apapun. Kenapa? Buta dan tuli. Tidak bisa faham dengan matanya, tidak bisa faham dengan telinganya. Maka orang tersebut tidak mendapatkan beban kewajiban apapun. Syarat yang keempat adalah bulughud da'wati, sampai kepadanya pesan-pesan agama. Jika ada orang hidup di tengah hutan belantara yang tidak pernah punya komunikasi dengan orang di luar, biarpun dia adalah nyembah berhala dan nyembah rembulan, nyembah matahari, maka dia adalah ahli surga selagi dia memang benar-benar belum kenal yang namanya Islam. Tapi kalau sudah mendengar Islam, artinya dakwah Islam sudah nyampe kepada mereka, maka ketahuilah dia sudah punya beban kewajiban. Jadi ketahuilah ini sebetulnya semuanya itu satu makna. Kalau orang dakwah tidak nyampe kepadanya, itu artinya seperti orang tuli dan buta, seperti anak kecil dan orang gila, gitu. Sebetulnya satu makna itu semua, akal intinya. Jadi kalau orang tidak sampai kepadanya dakwah, hidup di hutan belantara yang tidak pernah berkomunikasi dengan ahli Islam satupun, maka itu adalah tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan atau wakilnya utusan. Allah Maha Kasih, enggak akan menyiksa hambanya yang tidak tahu pesan. Dia akan berhujah di hadapan Allah, ya Allah, aku tidak ngerti bagaimana kau siksa. Akan tapi yang sudah mendengar Islam dan sebagainya, maka wajib mengambil Islam. Sehingga di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati ada masa fatrah, masa terputusnya wahyu antara Nabi Isa dengan Sayyidina Rasulullah. Di masa itu adalah hamba-hamba Allah yang hidup pada saat itu, karena tidak ada wahyu lagi dan tidak ada syariat, maka mereka adalah ahli surga semuanya menurut akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Karena itu termasuk seperti orang yang belum sampai kepadanya dakwah. Baik jika orang sudah berakal, kemudian berakal tidak gila, balik, selamat indera mata atau indera telinganya, kemudian dia setelah sampai kepada dakwah, maka mau tidak mau dia wajib mengambil yang kelima, yaitu Islam. Harus, kalau tidak Islam dia akan diabadikan di dalam neraka jahanam. Baik, ini mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang berhak, yang mendapatkan beban kewajiban dengan syarat-syaratnya tadi. Orang yang tidak mendapatkan beban kewajiban, muhmal itu adalah orang yang salah satu dari 4 tadi, atau orang yang tidak terpenuhi 4 tadi. Mungkin dia anak kecil, mungkin dia adalah gila, atau tidak sampai kepadanya dakwah, atau dia adalah orang yang belum balik. Maka itu adalah muhmal. Muhmal artinya tidak mendapatkan beban kewajiban. Selagi tidak mendapatkan kewajiban, ya sudah, tidak mendapatkan beban kewajiban. Fal mukallaf, lah orang yang mukallaf yang memenuhi syarat 4 tadi, itu imma mu'minun wa imma kafir. Ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Jadi orang kafir mukallaf. Aslinya orang kafir itu di dalam akidah kita, aslinya wajib sholat. Masalakakum fis saqar? Dijawab lam nakum minal musallin. Jadi di akhirat nanti ditanya, apa yang menjadikan kau masuk neraka? Dijawab, aku tidak sholat. Padahal orang kafir. Artinya beban sholat itu artinya wajib. Cuman karena dia belum masuk Islam, maka kita tidak boleh memaksa mereka untuk sholat, sebab dia telah menghilang, tidak punya, belum masuk Islam. Tetapi ingat, aslinya, nah ini pertanyaan dalam usul fikih, apakah mereka itu mukhatab bi furu'is syariati? Apakah orang-orang kafir itu pun diminta untuk menjalankan syariat? Aslinya itu. Cuman karena kuncinya Islam tidak diambil, maka bawahnya pun tidak wajib secara undang-undang agama kita. Artinya kita tidak boleh memaksa dia sholat karena dia tidak beriman dengan Allah. Dia telah melakukan satu yang paling gede, yaitu kekufuran. Tapi hitungan dosanya tetap dihitung. Orang kafir di samping kekafirannya itu yang luar biasa dosanya, dia akan dihukum di atas itu semua, atas sholat yang ditinggalkannya, atas macam-macam puasa yang ditinggalkannya. Ini sebab menurut akidah kita ahli sunnati wal jamaati, mereka itu juga mukhatab bi furu'is syariati. Mereka pun juga ditanya di akhirat nanti tentang furu' syariat. Nah, baik. Jadi orang mukmin dan orang kafir. Jadi orang kafir juga disebut sebagai mukallaf. Artinya mukallaf dia juga punya kewajiban. Yaitu kalau kafir kewajiban pertama adalah masuk Islam. Orang kafir yang memenuhi syarat 4 wajib ngambil masuk Islam. Nah setelah seorang muslim mempunyai 5 ini, maka nanti wajib setelah itu cabangnya lagi mengambil kewajiban yang lainnya. Apa itu? Sholat, zakat. Sehingga syaratnya orang sholat apa? Wajib mukallaf. Kan ingat sih? Apa?
Ini ada mukallaf gitu. Jadi seorang kafir mungkin disebut sebagai orang mukallaf. Seorang mukmin mungkin disebut sebagai orang mukallaf. Maksud orang mukallaf tadi apa? Orang yang mendapatkan beban kewajiban. Baik, ini jelas. Jadi di sini nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali dengan rinci. Jadi orang kafir ada yang namanya orang mukallaf dan orang kafir ada yang tidak mukallaf. Siapa itu? Orang kafir yang gila, anak kecil dan seterusnya. Dia kalau meninggal masuk surga. Tidak ada beban kewajiban, dia mati surga, masuk surga. Anaknya orang kafir mati dalam keadaan kafir bapaknya, tapi dia tidak bisa disifati sebagai seorang kafir, hanya nasab kafir. Akan tapi ketahuilah dia adalah tidak punya beban kewajiban. Karena tidak punya beban kewajiban, maka dia tidak punya dosa. Kalau meninggal dunia adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minu qismani. Orang beriman itu ada dua macam. Yang pertama ta'iun wa 'asin. Yang pertama adalah orang taat, yang kedua maksiat. Memang selama ini di lapangan atau di kenyataan ini kita bisa menyaksikan ahli iman itu ada dua, yang ahli taat dan ahli maksiat. Beriman tapi dia melanggar ini. Ada beriman, Masya Allah, kerjaannya antara masjid, membantu orang lain, sholat, ibadah, berkekasih Allah, ta'i. Ada lagi asin, ahli maksiat. Ini loh Imam Ghazali cerdasnya beliau tuh. Nanti ta'i sendiri dicermati oleh Imam Ghazali. Yang taat sendiri ada yang bersalah nanti. Tertipu dengan ketaatannya. Kalau ada orang maksiat terjerumus dengan kemaksiatannya, ada orang taat nanti terjerumus dengan ketaatannya. Nanti dirinci agar selamat semuanya. Ta'i wa asin. Orang ta'iun wa asin. Yang pertama adalah orang yang patuh kepada Allah, yang kedua adalah orang maksiat. Jadi orang mukmin ada dua lagi dibagi. Wa kullu wahidin minat ta'iina wal 'asina, dan semua dari orang yang taat dan orang yang bermaksiat itu yang qasimu ila qismaini, terbagi dua lagi. Orang maksiat atau orang taat itu ada alimun wa jahilun. Ada orang taat alim, bisa selamat karena dengan ilmunya. Ibadahnya selamat dengan ilmunya. Tapi nanti dibahas lagi orang alim itu bisa dengan ilmunya tidak selamat. Karena tertipu dengan ilmunya ada lagi. Nanti dicabang lagi itu. Jadi orang taat tapi jahil bisa saja terjerumus. Sehingga mengarang-arang ibadah dan sebagainya. Muncul bid'ah ibadah oleh orang-orang jahil. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang ahli taat dan ahli maksiat dua. Orang taat ada yang jahil, ada yang alim. Yang alim ini akan selamat ibadahnya secara zahir karena dengan apanya? Dengan ilmunya. Yang jahil bisa salah-salah. Tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti agar ini oleh Imam Ghazali digugah. Yang bodoh maka belajarlah. Nah, nanti setelah itu cabang lagi yang taat alim pun ternyata nanti ada yang tertipu dengan ilmunya nanti. Jadi subhanallah ini. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan buku ini memang luar biasa. Tidak ada yang selamat nanti. Dipukulin semua oleh Imam Ghazali itu. Dicambuk semuanya oleh Imam Ghazali. Maka harus dibaca oleh semuanya ini. Tsumma ra'aitulah, kata Imam Ghazali. Kemudian aku lihat al-ghurur, ada ketertipuan. Laziman, mau tidak mau. Selalu ada. Li jami'il mukallafina, kepada semua orang mukallaf ini. Termasuk yang taat dan yang maksiat. Yang alim dan yang bodoh. Jadi li jami'il mukallafina, kepada semua orang mukallaf. Al-mu'minina, yang beriman. Wal kafirina, bahkan yang beriman dan yang kafir. Illa, kecuali man asamahullahu ta'ala, kecuali man orang asamahullahu, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Ghazali, alhamdulillah, wa anna bihamdillahi, dan aku, kata Imam Ghazali, bihamdillahi, segala syukur hanya untuk Allah. Akshifu ghururahum, aku telah bongkar ketertipuan ini. Wa ubayyinil illata, dan aku jelaskan kenapa orang alim ini tertipu, kenapa ahli ibadah ini tertipu, kenapa si fulan tertipu. Wa uwaddihuhu, dan aku jelaskan ghayatal idahi, dengan sejelas-jelasnya. Wa ubayyinuhu, dan aku terangkan ghayatal bayani, dengan keterangan yang sangat terang. Bi aujazi, dengan seringkasnya, ma yakunu, sesuatu minal isyarati, dari isyarat-isyarat yang aku hadirkan. Jadi kalimat-kalimat yang dihadirkan Imam Ghazali itu cukup bagi orang yang mau berpikir. Isyarat itu adalah, ya kan isyarat itu adalah termasuk kalimat, bisa saja isyarat kalimatnya pendek tapi memberikan makna yang luas. Atau gini, jadi faham. Maksudnya tidak dijelaskan dengan penjelasan yang panjang lebar, akan tapi ringkas, tapi mengena.
Itu akan dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu wal maghruru minal khalqi. Diterangkan lagi, lihat, yang tertipu dari makhluk-makhluk Allah ma'adal kafir, selain orang kafir. Kalau orang kafir sih jelas. Ketertipuan orang kafir sangat jelas. Sekarang selain orang kafir nih, yang hadir kata maksudnya Imam Ghazali, yang baca buku ini itu. Yang belajar ini orang ahli iman ini, ma'adal kafirin, selain orang kafir itu yang tertipu ada arba'atu asnaf, ada 4 golongan. Sinfun minal ulama. Oleh Imam Ghazali taruh di pertama ini. Kelompok pertama adalah ulama yang tertipu, nanti habis nih, perlu baca ulama. Dipikir masuk surga, ternyata nerakanya paling dalam, naudzubillah. Semoga ulama kita ahli surga semua. Ini harus dipelajari. Sinfun minal ulama. Kelompok pertama adalah golongan ulama tertipu. Wan sinfun minal ubbad, wa sinfun minal ubbadi. Yang kedua adalah dari ahli-ahli ibadah. Sinfun minal ubbadi. Bukan ibad ya, ubbad, ahli ibadah. Bidhammil ini, ubbad. Kelompok yang kedua adalah dari ahli-ahli ibadah. Ahli ibadah tertipu banyak. Dan Imam Ghazali lebih panjang lebar lagi menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Wan sinfun min arbabil amwali, yang kedua adalah dari pemilik kekayaan harta. Allah. Yang punya harta tertipu. Wa sinfun minal mutasawwifati. Kelompok yang keempat adalah orang yang bercimpung di dunia tasawuf, tapi tasawuf sesat maksudnya. Jadi Imam Ghazali ahli tasawuf, tapi belum mencermati ada orang di dunia tasawuf, guru tarekoh pendusta, guru tarekoh palsu, ngaku-ngaku jadi wali, ngaku-ngaku ketemu nabi, segala macam. Jadi nanti akan dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala bahwa ada orang ngambil dunia tasawuf itu ternyata mereka tertipu. Ya, guru tarekoh. Misalnya banyak guru tarekoh yang kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di Syam, ada guru-guru tarekoh di Syam itu ada yang jadi murid saja tidak pantas, apalagi jadi guru. Bapaknya, dia nggak pernah kenal dunia keagamaan, dunia kebaikan, dunia ibadah. Gara-gara bapaknya meninggal dunia langsung makom bapaknya turun ke dia. Ini kan musibah. Makomnya banyak, lihat. Oh, apalagi di Indonesia Raya ini, kalau sudah namanya guru tarekoh itu lebih digemari daripada guru ilmu. Tapi ingat, ada guru tarekoh yang soleh-soleh, sebab tarekoh itu hak. Cuman Imam Ghazali menghadirkan ini agar awas, hati-hati dengan siapa kau berguru tentang tarekoh. Adakah ilmu di dalam dirinya? Adakah warok di dalam dirinya? Adalah khusyuk di dalam dirinya? Itu yang tidak kita jadikan guru dalam kehidupan kita. Bukan kita sekedar ramainya orang lalu kita datangi, ternyata dia Masya Allah tertipu. Seorang guru tarekoh tangannya gelangnya gelang emas, bagaimana? Di rumahnya ada patungnya, katanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah seittifaq patung adalah haram, gelang emas adalah ijma' haram. Jadi ini ada guru-guru tarekoh yang sengaja dibuat-buat kayaknya aneh-aneh biar dianggap cepat jadi wali. Ini disebut nanti oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, awas, tasawuf adalah hak, tapi ada pencoreng-pencoreng, ada pencoleng-pencoleng dan penjahat-penjahat tasawuf nanti insyaallah. Maka harus kita baca sampai akhir. Wal ma nabda bihi, ini Imam Ghazali akan memulai sepintas saja. Wa awwalu ma nabda bihi ghururul kuffar, yang akan aku mulai mula-mula di sini adalah tertipunya orang kafir. Maksudnya setelah jelas orang kafir paling tertipunya orang, setelah itu kita tinggalkan baru ngurus diri sendiri. Wa ghururuhum kismani. Ketertipuan orang kafir itu ada dua macam. Ketertipuan orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama adalah kismun, yang sekelompok atau bagian yang pertama adalah gharrathul hayatud dunya, tertipu dengan kehidupan dunia. Wa qisbun gharrahu billahi al-gharuru, sekelompok lagi orang-orang kafir yang tertipu oleh setan sehingga tidak kenal Allah. Gharrahu billahi, menipunya billahi, ya, sehingga menjadi ia tidak kenal Allah, jauh dari Allah. Siapa yang nipu? Al-gharuru, setan. Jadi yang menjadikan orang kafir tertipu itu ada dua. Yang pertama dunia. Yang kedua adalah setan yang telah menjerumuskannya. Sebab setan sudah berjanji. Setan sudah berjanji akan menjerumuskan. Wa bi'izzatika, bersumpah setan kepada Allah, bi'izzatika Allah ughwiyannahum. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah. Setan kenal Allah.
Dan paling kenalnya Allah. Bukan tidak beriman kalau Allah itu Tuhannya. Beriman, yakin Allah itu Tuhannya. Akan tapi lihat memang itu adalah nasib tersesat. Lihat. Dan dia sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. La ughwiyannahum ajmain. Aku akan jerumuskan mereka semuanya. Lihat. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu minhum, dari mereka al-mukhlasin, yang terpilih menjadi ahli iman. Jadi yang selamat nantinya, selamat dari kekafiran adalah ahli iman. Jadi semua akan dikeluarkan oleh setan masuk kepada kekafiran. Dan ini janjinya setan. Makanya yang menggoda, yang menjadikan orang kafir nanti tertipu ada dua. Yang pertama adalah dunia. Yang kedua adalah dunia, pemahaman tentang dunia, kesalahpahaman mereka tentang dunia. Seolah-olah dunia itu abadi baginya, seolah dunia itu adalah seterusnya. Padahal dia sebetulnya bisa, kalau mau belajar, yang kaya hari kemarin pun meninggal. Bapaknya pun yang kaya raya juga meninggal. Akan tapi dia tertutup mata hatinya. Sehingga, ya lihat, kehidupan yang diurus adalah dunia. Maka mereka tertipu dengan dunia, menjadilah seorang kafir. Yang kedua, tertipu oleh setan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Bismillah, kita baca doa. Semoga Allah menjaga kita dari ketertipuan. Di saat menjadi alim, semoga menjadi alim yang tidak tertipu. Di saat menjadi ahli ibadah, semoga menjadi ahli ibadah yang tidak tertipu. Di saat menjadi orang kaya, semoga menjadi orang kaya yang tidak tertipu. Di saat punya jabatan, semoga tidak menjadi orang yang punya jabatan, semoga tidak menjadi orang yang punya jabatan yang tertipu. Dan semoga Allah membimbing kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Anak keturunan kita dijaga oleh Allah, orang yang bersama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terus tetap sambung dengan guru, dengan ulama sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.